Hai hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, yang pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang menarik disertai dengan narasumber yang inspiratif. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenai menumbuhkan kecintaan anak pada lingkungan nih Bun. Jadi bunda-bunda tahu nggak sih, manusia dan lingkungan ini memiliki keterikatan satu sama lain. Penting sekali juga ya bunda-bunda, karena manusia ini menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga keberlangsungan bumi. Oleh karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus diajarkan kepada anak-anak sedari dini. Tapi di sini saya nggak sendirian karena nanti akan ada narasumber yang pastinya menemani saya. Seperti di samping saya itu ada Mbak Karin. Halo. Hai. Nah, tapi sebelum mulai di sini saya akan menggunakan masker dulu sebagai salah satu perlindungan untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Pokoknya harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Mbak Karin. Iya Mbak Karin, tadi kan kita sempat menyinggung ya terkait orang tua juga harus mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan. Tapi sebenarnya bagaimana sih peran orang tua dalam menumbuhkan rasa cinta untuk lingkungan sendiri, khususnya pada anak-anak? Iya, pastinya sangat penting ya peran orang tua, karena kan anak itu lingkungan terdekatnya adalah orang tua. Anak belajar semuanya dimulai dari keluarga, dari orang tua. Jadi kalau kita mau menumbuhkan karakter tertentu, misalnya sayang lingkungan, itu kan sebenarnya karakter yang positif, itu harus dimulai dari orang tuanya dulu, dari keluarga di rumah dulu gitu. Berarti ya udah harus dari kecil dong? Iya pastinya. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu nih, anak-anak nih kan sebenarnya memang dia anak yang suka mempelajari sesuatu, apalagi dalam tumbuh kembangnya anak. Tapi dalam tahap berapa, maksudnya usia berapa si anak ini harus diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan? Ya sebenarnya semua bisa dimulai dari usia dini, dari anak. Kan itu bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana gitu. Jadi misalnya kalau mau ngajarin anak perhatikan atau peduli lingkungan, bisa caranya ketika mamanya lagi suka bercocok tanam di kebun, di halaman rumah, coba bantuin mama siram tanamannya biar tumbuh. Nah itu anak 2 tahun gitu ya, itu juga bisa. Terus kalau misalnya mencintai lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Jadi ketika anaknya habis makan, ayo coba buang sampahnya. Jadi sebenarnya dari dini benar-benar ketika kita berinteraksi sama anak, kita bisa kasih contoh yang sederhana yang bisa anak lakukan sehingga itu bisa membuat anaknya jadi mulai terlatih buat mencintai lingkungan. Nah tapi kan tadi ada tahap ya, maksudnya sedari dini. Sedari dininya ini dalam usia berapa nih? Karena kan anak-anak beda-beda ya. Ada yang dari usia 2 sampai 5 tahun, mungkin dari usia 5 sampai 10 tahun. Kan ini beda-beda jenjangnya. Itu gimana nih Mbak Karin? Kalau misalnya anak sudah bisa dari misalnya 1 tahun, dia udah mulai bisa berjalan, udah mulai bisa berkomunikasi, itu sebenarnya udah bisa diajarkan gitu. Tapi tadi sebenarnya bedanya adalah tugas yang diberikan. Ketika anaknya sudah lebih aktif secara bergerak, motoriknya, komunikasinya lebih banyak, nah kita bisa kasih tugasnya yang lebih sulit lagi gitu. Tapi kalau misalnya anaknya masih 1 tahun, 2 tahun, ya terbatas bahwa buang sampah pada tempatnya, lalu misalnya bantu tugas yang sederhana, atau kalau keluar kamar pintunya listriknya harus dimatikan gitu. Tapi kalau sudah lebih besar, usia sekolah dasar, itu bisa dengan misalnya kita sama-sama recycle yuk. Misalnya ada barang yang nggak kepake, coba misalnya nih botol bekas kemasan minuman atau apapun, kita bisa buat sesuatu yang bermanfaat gitu, atau kaleng kita bisa cat. Jadi sebenarnya memang dari anak kecil bisa diberikan tugas-tugas sederhana sesuai dengan kemampuannya. Nah tapi kan tadi kan kita memberikan edukasi terkait dengan mengajarkan. Kalau orang tua ini pengen mengajarkan anak untuk cinta pada lingkungannya, sebelumnya ini apa yang harus diperhatikan nih oleh orang tua? Yang perlu diperhatikan menurut saya adalah orang tuanya dulu. Dia harus bisa
memulai sesuai dengan dari dirinya. Karena kalau misalnya cuman mau kasih tahu kamu tuh harus sayang ya sama lingkungan, kamu harus buang sampahnya pada tempatnya, tapi orang tuanya tidak pernah melakukan itu, ya percuma aja gitu. Anaknya juga tidak akan mau mengikuti atau akan mau bertindak seperti yang orang tuanya harapkan. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi anak itu kan beda-beda. Ada anak yang sangat sensitif secara sensorinya. Jadi ketika misalnya diajak ke lingkungan, nginjak pasir gitu, dia jijik gitu ya. Atau misalnya rumput, dia jijik. Nah kalau seperti itu juga nggak bisa langsung dipaksakan. Berarti kan harus bertahap, pelan-pelan. Mungkin nggak langsung dibawa ke taman yang besar, tapi di rumah pakai pasir kinetik yang buat mainan gitu. Jadi dilihat juga kondisi sensori dari anaknya seperti apa gitu. Tapi sebenarnya tanpa disadari, sebenarnya mungkin orang tua sedari kecil itu ya memang sudah mengajarkan anak tuh udah cinta sama lingkungannya, kayak tadi buang sampah sembarangan. Tapi mungkin mereka nggak tahu kali ya, maksudnya kalau itu tuh ternyata mengajarkan anak untuk cinta terhadap lingkungannya. Tapi benefitnya atau manfaatnya untuk anaknya sendiri apa sih, Mbak Karin? Iya, pastinya banyak manfaatnya buat anak. Yang pertama, anak punya karakter yang positif. Yang kedua, anak jadi anak yang bertanggung jawab gitu ya, karena dia bertanggung jawab sama lingkungannya juga, bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Yang ketiga, pastinya anak itu jadi punya empati sebenarnya, karena dia memperhatikan bukan cuma apa yang ada dirinya, tapi juga apa yang terjadi di sekitarnya. Jadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, kebutuhan lingkungan gitu. Jadi kesannya sederhana ya, cuman ngajarin jangan buang sampah sembarangan, kurangi pemakaian plastik, ayo rawat tanaman. Tapi lebih dari itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Tuh berarti ya Bun ya, ini salah satu pembentukan karakter anak sedari kecil. Betul. Jadi perlu diperhatikan ya bagaimana tata caranya. Nah kemudian apakah karakter anak ininya nantinya akan terbentuk seiring berjalannya waktu? Misalnya tadi kan ada empati. Mungkin dalam hal bersosial apakah akan terbentuk karakternya? Pastinya karakter itu terbentuk dari kebiasaan sehari-hari. Kalau misalnya tadi dari dini orang tuanya udah melakukan, udah memberikan contoh, sudah mengajarkan, pastinya itu akan membentuk karakter anak. Karena nggak mungkin tiba-tiba terus anaknya jadi bisa sendiri tanpa diajarkan dari lingkungan, tanpa diberikan contoh dari orang tua. Jadi kalau memang mau anaknya punya empati, mau anaknya bertanggung jawab, nggak usah susah-susah gitu ya. Jadi bunda-bunda bisa ajarkan pakai tugas-tugas yang sederhana seperti tadi. Nah kalau ngomongin masalah anak ya Bun ya, anak-anak ini kan deket banget ya sama orang tua. Bahkan dia cenderung mungkin untuk memilih, selektif. Bisa jadi nggak sih misalnya dalam kita mengajarkan anak untuk cinta pada lingkungannya, ya mereka mau hanya dengan orang terdekat saja. Bukan dengan misalnya sama orang yang dia tidak kenal atau yang cuman kenalannya sekali. Misalnya kalau dia disuruh apa, mungkin dia nggak mau. Itu ada faktor nggak sih? Iya. Gini, tapi sebenarnya satu, anak itu kan pintar ya. Saya sih percaya semua anak itu pintar. Ketika karakternya sudah terbentuk, udah jadi kebiasaan, pasti dia akan melakukan itu walaupun nggak ada orang tuanya. Jadi bukan cuma karena takut sama orang tuanya. Nah itu yang harus dihindari. Anak melakukan sesuatu bukan karena takut, tapi karena memang dia sadar dia harus melakukan itu. Terus kalau misalnya anaknya nggak mau gitu, gimana dong gitu ya. Pastikan anak sekarang mungkin suka susah dikasih tahunya gitu. Sebenarnya menurut saya sih gimana cara ngajaknya supaya anak mau gitu. Itu yang harus dipikirin gitu. Kalau cuman ayo kerjain gitu ya anaknya pasti nggak mau, tapi buatlah itu jadi sesuatu yang menarik. Misalnya dia habis makan, adek kok ini nggak mau dibuang sih sampahnya, terus dia malah asik ngapain, main yuk kita balapan yuk gitu, ayo yang bisa duluan taruh ini ke tempat sampah dia juara, ayo lomba sama mama. Jadi kan dia jadi tertarik, oh oke, nih ada sampah, aku ambil satu, kamu ambil satu, 1, 2, 3 kita lari gitu. Nah jadi anaknya buang sampah pada tempatnya sesuai yang kita mau. Berarti, tapi caranya juga dimodifikasi. Nah itu harus
caranya dimulai dari orang tua dengan Betul. memodifikasi gimana caranya dia cinta terhadap lingkungannya. Tapi nih ternyata seru banget nih Mbak Karin, dan kami juga akan mengulas lebih lanjut terkait dengan edukasi anak untuk cinta pada lingkungannya. Jadi bunda-bunda jangan kemana-mana ya, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan program Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Azhara Masid dan juga Saya Karin. iya. Nah Mbak Karin, tadi kan kita ngomongin gimana cara orang tua untuk memodifikasi supaya anaknya mereka ini bisa cinta terhadap lingkungan. Itu tadi salah satunya. Ada cara lain nggak sih? Oke, nah sebenarnya salah satu cara lain untuk supaya cinta lingkungan itu adalah recycle ya, atau mendaur ulang sesuatu gitu. Jadi tadi kan kita bahasnya gimana buang sampah pada tempatnya. Betul. Nah ini bisa jadi salah satu kegiatan yang menarik buat bunda-bunda di rumah sama si kecil gitu. Misalnya ada yang nggak kepake, kita bisa buat dari kaleng apa, terus nanti kita hias-hias, kita dekor, terus nanti itu bisa jadi tempat mainan atau tempat pensilnya dia gitu ya, buat kalau belajar. Itu jadi salah satu cara juga gitu. Jadi melakukan itu sebagai aktivitas yang menarik. Atau bantuin mamanya ketika bercocok tanam gitu ya, di kebun. Itu kan seneng, anak siapa sih yang nggak seneng main air atau mungkin main pasir gitu. Itu anak pasti akan senang juga. Jadi intinya sih memang orang tuanya harus membawa itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan bukan beban gitu. Tergantung gimana orang tuanya ngajaknya, gimana orang tua mengekspresikannya. Kalau orang tuanya excited gitu, wah ini kayaknya seru banget, anaknya pasti juga tertarik. Dan malah jadinya akhirnya having fun ya bersama anak. Nah kemudian kan sekarang anak-anak ini banyak yang sama orang tuanya udah dikasih gadget nih, mungkin jadinya adiktif. Itu kan akan sulit ya untuk menanamkan supaya anak ini cinta sama lingkungannya sendiri. Nah itu gimana nih? Yang sudah terlanjur tiap hari nih, mungkin muda-muda di rumah ada yang anaknya dikit-dikit main handphone. Sebenarnya kan gadget itu nggak sepenuhnya selalu buruk ya. Gadget itu bisa memberikan kita banyak sekali informasi. Misalnya kita kasih tontonan gitu ya, film-film yang bertemakan lingkungan, lalu dikasih tahu misalnya terjadi banjir. Nah ini tuh kan banjir karena orang-orangnya pada buang sampahnya sembarangan, jadinya banjir. Kasihan tuh hewan-hewannya jadi kehilangan tempat tinggal misalnya gitu. Jadi dari tontonan-tontonan pakai gadget juga gitu ya, anak bisa belajar banyak hal gitu. Yang penting adalah didampingi, terus ada proses diskusi setelah menyaksikan tontonannya. Dan yang pasti yang paling penting adalah harus dibatasin nih si anak ini dalam bermain gadget. Dan satu lagi ya, dan harus diawasi, dikontrol betul-betul apakah dia menggunakannya emang perlu pelajaran untuk dirinya sendiri atau gimana gitu. Iya, makanya kalau anak yang lebih kecil kan boleh aja sih pakai gadget, tapi yang penting itu memang didampingi. Jadi orang tuanya ada kontrol terhadap apa yang anak tonton gitu ya, waktunya mau berapa lama gitu. Dan akhirnya gadgetnya juga ada manfaatnya buat anak, bukan cuma satu arah, cuma nonton gitu ya, tapi harus ada komunikasinya juga. Di sisi lain itu akan meningkatkan kemampuan anak buat berkomunikasi sama orang tua gitu. Jadi orang tua juga jadinya lebih gampang bahasnya sama anak. Nah, kalau misalnya tadi kan orang tua perlu mengawasi dan juga membatasi juga. Tapi kalau seandainya anak ini tidak mau nih, pasti bunda-bunda juga kewalahan nih kalau sama anak-anak yang mungkin terlalu heboh atau terlalu excited dengan game atau misalnya tontonan-tontonan animasi yang ada di handphone. Nah itu gimana? Sebenarnya anak itu kan tergantung orang tuanya ya. Kalau misalnya mau kaitannya sama gadget nih, berarti kita bahas harus ada aturannya yang jelas dulu. Misalnya mau sehari anaknya boleh pakai gadget berapa jam atau berapa menit. 1 jam itu dibagi 15 menit, 15 menit, 15 menit misalnya, atau 30 menit siang, 30 menit sore. Nah, orang tuanya harus jelas dulu aturannya seperti apa, lalu tetapkan secara konsisten. Kalau misalnya orang tua melakukan itu, saya yakin anaknya pasti akan mau ngikutin.
Yang jadi masalah orang tuanya biasanya nggak konsisten, jadi kadang lupa, dibiarin lah anaknya main sampai lama. Ya akhirnya anaknya jadi susah untuk ngikutin. Atau orang tuanya ngelarang, tapi orang tuanya mainan handphone terus di rumah. Jadi anaknya bingung, aku nggak boleh tapi kenapa mama main iya, handphone. papa juga pegang handphone terus gitu. Jadi kalau ingin membatasi anak terhadap suatu hal, ingin memberikan aturan, ya balik lagi orang tuanya harus kasih contoh dulu dan harus konsisten. Bunda-bunda nih dalam mengajarkan anak untuk cinta pada lingkungan, ya salah satunya tadi kan memodifikasi caranya orang tua dengan salah satunya adalah bercocok tanam atau recycling sampah. Nah tapi kalau ada anak-anak mungkin yang merasa jijik, gak mau gitu, kotor, itu gimana? Kan agak susah ya, karena mungkin apakah orang tua harus punya cara untuk memodifikasi permainan-permainan yang lain yang mungkin Mbak bisa kasih tahu secara detail nih. Ya sebenarnya kalau anaknya itu jijian itu harus hati-hati juga loh. Bisa jadi anaknya punya masalah sensori. Jadi kita kan di tubuh kita nih ada penginderaan gitu ya kalau bahasa Indonesianya gitu. Nah sensenya tuh salah satunya adalah sentuhan. Jadi kalau anak-anak punya masalah sensori di sentuhan, biasanya dia sangat jijian, nggak mau basah-basah, nggak mau kotor gitu ya, atau lebih sensitif dengan barang tekstur-tekstur tertentu, pakai baju gitu kayak nggak tahan. Dan itu bisa berdampak nantinya ke depannya masalah konsentrasi. Jadi kelihatannya sederhana, tapi itu dampaknya sebenarnya panjang. Jadi ketika misalnya melihat nih anaknya nggak mau kotor-kotoran gitu ya, dikaitin sama kebutuhan buat menyayangi lingkungan, sebenarnya orang tua bisa jadikan itu kesempatan buat menstimulasi anak secara sensori. Jadi tadi misalnya kalau nggak mau ke pasir beneran, pakai pasir bohongan dulu gitu ya. Atau kenalkan tekstur-tekstur yang bisa langsung cepat dibersihkan. Misalnya pakai cat gitu ya, terus nanti dibersihin lagi. Atau pakai biji-bijian, biji kacang hijau, beras, terus anaknya pegang. Jadi anaknya nyaman. Kalau udah nyaman dengan sesuatu yang gampang dibersihkan, baru bawa ke lingkungan yang sebenarnya. Ke pantai, tapi mungkin di pinggir-pinggirnya dulu, terus kalau kotor dibersihin. Jadi tunjukkan bahwa nggak apa-apa kok gitu, kalau kotor juga bisa dibersihin, terus aman dan ini menyenangkan gitu. Jadi harus step by step. Betul. Ya, ingat ya bun-bun. Tapi ya ini kan kita ngomongin masalah parenting juga untuk mengedukasi si anak. Dan dalam keluarga itu kan tidak hanya ibu, ada namanya ayah, bahkan satu keluarga juga ada kakek juga, ada nenek juga. Bagaimana kalau mereka tidak sependapat nih dalam mengajarkan anak untuk cinta terhadap lingkungannya? Misalnya ada yang sebagian berpendapat, oh silahkan boleh bercocok tanam, kan kotor. Ada mungkin kakeknya atau neneknya, jangan kotor. Jadi itu gimana nih kalau misalnya ada perbedaan pendapat dalam satu keluarga? Iya, sangat wajar pastinya ya gitu. Apalagi kalau tinggal sama kakek nenek, itu udah sering sekali saya dengar orang tua ini tapi kakek neneknya nggak ngebolehin, atau malah yang kakek neneknya saya bolehin, kakek neneknya malah larang gitu ya. Jadi kan di sini sebenarnya masalah komunikasi kalau menurut saya. Berarti kan dari sisi orang tua harus bisa menyampaikan ke pihak yang lain yang ada di rumah pentingnya hal ini tuh apa gitu. Jadi coba dijelaskan pelan-pelan kenapa sih anak itu perlu belajar kotor-kotoran gitu ya. Kalau bisa didukung sama data-data biar orang tuanya lebih mau mendengarkan juga kenapa penting buat anak ini mengeksplorasi lingkungannya gitu kan. Ada yang bilang kalau nggak kotor nggak belajar ya gitu. Jadi menurut saya sebenarnya ini masalahnya adalah di komunikasi antara orang tua sama orang tuanya lagi, sama kakek neneknya dari anak-anak ini. Selama bisa disampaikan dengan baik dan yakin pasti semua kakek, nenek, orang tua punya tujuan yang sama untuk kebaikan anak. Pasti sebenarnya itu bisa dicari solusinya. Bisa didiskusikan ya bunda-bunda. Sama ini ya Mbak Karin, kan mungkin ya tadi kan orang tua bisa mengajarkan peduli dengan lingkungan adalah dengan bercocok tanam. Seandainya anak ini suka nih dengan tanaman dan dia mau merawat tanaman itu, berarti kan rasa empatinya sudah muncul ya. Tapi di area rumahnya tidak ada tanaman, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mensupport anaknya
untuk cinta pada lingkungan tentunya. Sebenarnya kan kalau sekarang kita bisa pakai banyak media ya buat untuk menanam tanaman. Bisa pakai pot kecil, terus nanti bisa dengan tempatnya yang kecil-kecil juga gitu ya. Atau bisa yang cuman pakai air gitu ya, tanaman merambat itu kan biasanya bisa. Hidroponik ya. Iya gitu. Jadi sebenarnya bisa pakai apa aja, nggak perlu khawatir gitu, nggak harus punya halaman yang luas buat tanaman gitu. Bisa pakai apa aja, atau kalau memang beneran tidak memungkinkan untuk melakukan itu di rumah, kan bisa dibawa ke taman, dilihat gitu, bahwa lihat deh taman ini bagus banget, banyak bunganya. Bisa karena seperti ini, karena apa? Karena dirawat, karena ada yang nyiramin setiap hari, karena kalau ade datang ke sini nggak buang sampah, jadi tanamannya jadi bagus gitu. Jadi itu cuma bisa dilakukan. Aduh, gak berasa ya, sekarang udah segmen 2, tapi nanti kita akan membahas lebih detail di segmen 3 karena sekarang akan break, jadi jangan kemana-mana ya bunda-bunda, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kita, yakni program Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Saya Karin. Mbak Karin. Nah, jadi ya Bun ya, membuang-buang makanan ini memiliki dampak buruk pada lingkungan. Sampah sisa makanan juga bisa menyebabkan tanah ini mengandung gas metana yang berbahaya bagi atmosfer bumi. Selain itu ya Bun ya, efek rumah kaca juga dapat timbul dari karbon dioksida yang dihasilkan dari adanya sampah makanan ya Bun ya. Jadi, jangan menyia-nyiakan makanan dan menjadikan cara untuk menjaga lingkungan kita. Nah, tadi kan ini kan juga terkait dengan tanaman ya. Nah, ini saya mau nanya nih ya Mbak Karin, bagaimana sih sebenarnya cara orang tua mengajarkan anak untuk tidak menyia-nyiakan makanan? Karena kan mungkin banyak anak yang habis ya, ada juga yang masih sisanya banyak. Sedangkan tadi kan kita diajarkan untuk bercocok tanam, untuk cinta sama lingkungan. Nah, itu gimana? Iya, jadi kadang kalau punya anak, apalagi kalau masih kecil tuh kayaknya kalau anaknya lebih berisi gitu, kayaknya lebih merasa anaknya lebih sehat gitu ya. Padahal kan belum tentu. Itu yang membuat orang tua terkadang memberikan makanannya jadi berlebihan. Nah, supaya anak tidak membuang-buang makanan, maka berikanlah makanan sesuai kapasitasnya anak ini berapa. Jadi kalau misalnya terus dia nggak habis juga nggak akan tersisa terlalu banyak. Jadi biasakan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dia makan. Kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu terus dia tidak mau menghabiskan makanannya, ya udah diambil gitu. Tapi kalau kita ngambilnya sedikit kan sisanya juga nggak akan terlalu banyak yang dibuang. Nah, kalau nanti anaknya lapar tapi belum waktunya makan, harusnya jangan dikasih. Jadi akhirnya dia jadi menyadari, oh karena tadi aku pas dikasih makan nggak aku makan, sekarang aku udah lapar, tapi tetap nggak dikasih makan. Pas akhirnya dia makan, dia akan lebih menghargai makanan yang dia punya. Nah, kadang orang tua tuh suka nggak tega gitu. Jadi kalau anaknya udah makannya susah, makanannya dibuang-buang, nanti dikasih snack, dikasih apa, habis kalau enggak nanti kurus gitu atau apa. Takut anaknya sakit atau dikasih susu gitu, otomatis anaknya jadi semakin nggak mau makan karena dia udah kenyang sama makanan yang lain. Akhirnya ketika dikasih makanan jadilah seperti itu lagi, terulang lagi gitu ya polanya. Jadi kalau anaknya memang supaya anaknya tidak membuang-buang makanannya tadi berarti pilih sesuai dengan kapasitas anaknya. Ada batas waktu mau makannya berapa lama. Kalau memang sudah tidak dimakan, ya sebenarnya harus diambil dan tunggu waktu makan berikutnya. Jadi anaknya lebih menghargai makanan yang dia dapatkan. Atau kalau misalnya kata orang dulu kan suka ngajarin anak nih, awas makanannya harus dihabisin, nanti dimakan setan loh. Kan ada ya kayak gitu ya. Betul. Jadi anak kadang takut nih, jadi udah mau nggak mau jadinya harus ngabisin. Tapi itu kan nggak baik juga sebenarnya ya, jadi ngebohongin anak gitu. Jadi nggak baik juga ya. Iya, karena atau mungkin bisa aja dimakan sama orang tuanya. Terus orang tuanya jadi nggak sehat, enggak ya? Nggak sehat ya, bekas ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ambil makanan sedikit dulu, kalau memang masih kurang ditambah lagi gitu, dibandingkan langsung banyak terus akhirnya terbuang-buang gitu. Karena kalau misalnya ya itu memang resiko jadi orang tua ya, kadang makanan anaknya harus dihabiskan kalau nggak sayang gitu.
Tapi di sisi lain kan orang tuanya juga perlu menjaga kesehatan. Jadi ya makanya memang menurut saya sih sedikit-sedikit yang penting, habis kalau mau kurang tambah lagi dibandingkan langsung banyak terus nggak kemakan gitu. Nah tapi kan ada juga ya misalnya bunda-bunda nih yang saking gregetnya sama anaknya ya, tiap dikit-dikit dibeliin jajan, terus makan siang juga, itu sebenarnya efeknya baik nggak sih? Iya. Ya efeknya adalah anaknya jadi overweight pastinya secara fisik ya, misalnya karena terlalu sering dikasih makanan, tapi di sisi lain juga jadi ketika jamnya makan malah jadi nggak mau makan, jadi yang makanan intinya malah tidak kemakan, dan secara psikologis anaknya jadi sulit menunda keinginan karena biasanya selalu dapat apa yang dia mau. Oke, berarti benar ya, maksudnya perlu memberikan schedule yang tepat gitu, misalnya kayak makan pagi, makan siang, makan malam, jadi sesuai dengan kapasitas perut si anak juga. Ketika dia lapar ya dia makan, dan ketika enggak ya dia bisa nahan lapar gitu kan. Betul. Nah, tapi pentingkah peranan sekolah dalam menumbuhkan rasa cinta lingkungan pada anak? Kira-kira menurut Mbak Karin gimana? Penting pastinya, karena ketika misalnya itu dilakukan di sekolah, ada teman-temannya, sensasinya buat anak akan berbeda. Jadi biasanya anak akan lebih bersemangat melakukan sesuatu ketika dilakukan bersama-sama dengan temennya gitu. Jadi kalau misalnya dijelasin sama gurunya, terus dipraktekin sama teman-temannya, anak biasanya juga jadi lebih ingat gitu ya. Jadi akhirnya dia mau melakukan itu lagi di kemudian hari. Dan lebih seneng kalau sama teman-teman kan ya, karena yang ngerjain juga banyak, jadi kayak dia tidak merasa terbebani. Mungkin karena kan ada beberapa anak mungkin yang saya nggak suka nih, tapi karena ngelihat temennya melakukan itu, misalnya melakukan bercocok tanam atau recycling tadi, ya akhirnya mereka to do something gitu kan. Nah terus bagaimana seharusnya peranan sekolah dalam menumbuhkan rasa cinta pada anak, khususnya pada lingkungan? Apakah seperti tadi misalnya mengajarkan untuk recycling sampah atau bercocok tanam, atau ada cara lain nggak sih dari sekolah? Mungkin apakah memang ada mata pelajaran khusus yang memang terkait dengan cinta dengan lingkungan? Setahu saya sih memang ada ya. Kalau anak tingkat sekolah dasar itu kan sekarang pelajarannya tematik. Salah satu topik pembahasannya pasti ada topik mengenai lingkungan gitu ya. Itu sudah dibahas setahu saya di buku-buku pelajaran gitu. Terus kalau anaknya masih kecil itu kan suka ada karya wisata atau study tour gitu ya, ke mungkin kalau anak-anak dibawa ke tempat yang suka gitu ya. Ada yang benar-benar dibawa ke sawah, nanam padi gitu, atau ketemu binatang gitu. Setahu saya itu juga sering dilakukan oleh beberapa sekolah. Nah itu juga jadi salah satu cara buat menumbuhkan rasa kecintaan anak pada lingkungan. Nah kalau dari Mbak Karin sendiri selaku psikolog, gimana sih kesannya atau pesannya untuk para orang tua nih, para bunda-bunda di rumah, untuk menumbuhkan cinta terhadap lingkungan khususnya pada anak? Iya, jadi anak itu kan sebenarnya tidak terlepas dari lingkungannya. Dengan mengajarkan anak mengenai lingkungan, bagaimana menghargai dan merawat lingkungan, anak akan merasa jadi bagian dari ekosistem itu sendiri. Jadi anak lebih mau terlibat gitu ya dengan lingkungannya, lebih memperhatikan lingkungannya. Nah untuk mengajarkannya, harapannya sih bunda-bunda memberikan contoh langsung tadi, dan jangan lupa juga membuat itu jadi suatu hal yang menyenangkan sehingga anak melakukannya tanpa merasa terbebani. Nah kalau misalnya untuk lingkungan eksternal misalnya seperti untuk sekolah, dari Mbak Karin sendiri bisa dikasih pesannya? Iya, untuk sekolah, nah akan memang sebenarnya lebih baik kalau ada program yang khusus, misalnya setiap minggu gitu ya, ada sesi di mana membersihkan lingkungan gitu, atau memang dibuat anak bisa bukan cuman diajarkan secara teori tapi ada prakteknya langsung. Biasanya buat anak-anak itu jauh lebih menyenangkan. Jadi bisa dengan cara ini kan sekarang di sekolah tuh suka ada piket atau apa ya, bersih-bersih. Nah itu juga sebenarnya kan salah satu cara. Tapi bukan cuman itu, sebenarnya anak-anak juga perlu tahu tujuannya seperti apa gitu. Nah
tadi kan kalau kita ngomongin sekolah tuh sama, nah terkait dengan parentingnya sendiri nih untuk orang tua, misalnya yang harus sabar menanggapi anak yang tidak mau gitu mengikuti apa kata orang tua. Nah itu gimana nih Mbak Karin? Sebenarnya itu akhirnya balik ke koneksi antara hubungan orang tua sama anak. Perlu bunda-bunda ketahui, anak itu biasanya tidak mau ngikutin kata orang tuanya kalau hubungan sama orang tuanya kurang baik. Kalau orang tuanya terlalu banyak kritik, terlalu banyak nyuruh, tapi nggak ada anaknya nggak merasa disayangi. Jadi sebenarnya kalau anak Anda gitu ngerasa kayak, kok kayaknya anaknya susah banget ya disuruh, sebenarnya coba perbaikilah hubungannya, relasinya sama anak. Jadi coba lebih banyak bermain sama anak, lakukan hal yang menyenangkan sama anak. Kalau udah deket, pasti mau disuruh apa aja anaknya nurut. Masih nurut ya? Iya Mbak Karin, tapi nggak berasa nih ternyata kita sudah di penghujung acara dan sudah 30 menit sudah nih program persembahan untuk Bunda sudah selesai. Jadi para bunda-bunda tetap saksikan program persembahan untuk Bunda di episode lainnya karena pasti akan lebih menarik nih dari episode pada hari ini. Saya Azara Masid dan juga Saya Karin. kami pamit undur diri, bye-bye.